Lagi belajar gas ideal nih, Bill. Kamu ngerti nggak? Ngerti, sini aku jelasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Zaskia Nabila Putri. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan belajar pelajaran fisika tentang hukum dan persamaan gas ideal. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, teman-teman dapat menjelaskan hukum dan persamaan gas ideal dengan benar setelah berdiskusi tentang hukum dan persamaan gas ideal. Yang kedua, teman-teman dapat menjelaskan besaran-besaran teori kinetik gas dan teorema ekipartisi energi gas dengan benar setelah mempelajari besaran-besaran teori kinetik gas. Hukum dan persamaan gas ideal. Gas merupakan wujud materi tidak berbentuk yang mengisi ruangan pada suhu dan tekanan normal. Gas terdiri dari partikel-partikel yang bergerak bebas. Suatu gas dikatakan ideal jika memenuhi syarat-syarat berikut. Syarat yang pertama, berlaku hukum Newton tentang gerak. Yang kedua, semua tumbukan partikel bersifat lenting sempurna. Yang ketiga, selang waktu tumbukan antar partikel sangat singkat. Yang keempat, terdiri atas partikel yang disebut molekul dalam jumlah yang besar. Yang kelima, volume partikel gas sangat kecil dibandingkan dengan volume ruang yang ditempati. Yang keenam, partikel-partikel yang bergerak dalam lintasan lurus dengan kelajuan tetap dan bergeraknya acak. Hukum Boyle menjelaskan hubungan antara tekanan dan volume gas pada suhu konstan. Persamaan tersebut pertama kali dinyatakan oleh Robert Boyle pada tahun 1666 dan dinamakan Hukum Boyle dengan rumus sebagai berikut. P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Hukum Charles membahas hubungan antara volume dan suhu pada ruang tertutup. Jika tekanan gas dalam bejana tertutup dijaga tetap, isobarik, suhu mutlak gas sebanding dengan volumenya. Penjabarannya dapat dituliskan dengan persamaan berikut. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Hukum Charles ini ditemukan oleh Jacques Charles. Pada persamaan ini, suhu yang digunakan adalah suhu mutlak. Suhu mutlak adalah suhu yang dinyatakan dalam skala Kelvin. Hukum Gay-Lussac menjelaskan hubungan antara suhu dan tekanan gas pada volume konstan, isokorik. Joseph Gay-Lussac menyimpulkan pada sistem dengan volume gas konstan, besarannya suhu mutlak gas sebanding dengan tekanannya. Pernyataan tersebut ditulis dengan persamaan berikut. P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Persamaan umum gas ideal. Hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac, jika ketiga hukum disatukan, dikenal dengan persamaan umum gas ideal. Persamaannya ditulis sebagai berikut. P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. Massa jenis gas dapat ditentukan menggunakan persamaan berikut. P dikali V sama dengan massa gas per massa relatif gas dikali R dikali T. P dikali massa relatif gas sama dengan massa gas per massa relatif gas dikali R dikali T. P dikali massa relatif gas sama dengan P dikali massa relatif gas per R dikali T. Persamaan gas ideal juga dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. P dikali V sama dengan N dikali K dikali T. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat peristiwa yang melibatkan hukum-hukum gas ideal. Yang pertama, gas di dalam ban sepeda yang terpapar terik sinar matahari akan mengalami kenaikan suhu. Jika suhu gas dalam ban meningkat, tekanan gas dalam ban juga akan meningkat. Apabila terjadi secara terus-menerus, ban tidak dapat menahan tekanan gas sehingga ban meletus. Yang kedua, minuman bersoda yang dituangkan ke dalam gelas akan tampak gelembung-gelembung udara. Gelembung tersebut merupakan inti molekul-molekul CO2. Ketika minuman dituangkan, temperatur relatif tetap. Namun, tekanan hidrostatis saat dituangkan ke dalam gelas yang semulanya kecil menjadi sedikit berubah. Akibatnya, gelembung naik dari dasar permukaan minuman makin besar.
Yang ketiga, balon udara bekerja berdasarkan pemuaian udara akibat pemanasan. Saat balon dipanaskan, suhu udara dalam balon meningkat. Pemanasan tersebut menyebabkan volume dan tekanan gas berubah. Udara yang memuaikan mengakibatkan massa jenis udara balon mengecil dan nilainya lebih kecil daripada massa jenis udara di luar. Akibatnya, balon udara akan naik. Ayo kita bahas contoh soalnya. Contoh soal. Gas dalam ruang tertutup yang bervolume 3 liter dan suhu dengan tekanan 2 atm, tentukan jumlah partikel gas dalam ruang tersebut jika konstanta gas R sebesar K, dan dalam 1 mol gas terdapat partikel. Penyelesaiannya diketahui V sama dengan 3 liter, T sama dengan 27 derajat Celcius diubah ke Kelvin menjadi 300 Kelvin. Rho sama dengan 2 atm, R sama dengan 8,31 Joule per mol Kelvin. Yang ditanya, jumlah partikel. Penjabarannya sebagai berikut. P dikali V sama dengan N dikali R dikali T. 2 dikali 10 pangkat 5 dikali 3 kali 10 pangkat min 3 sama dengan N dikali 8,31 dikali 30. 6 kali 10 pangkat 2 sama dengan 2493 N. N sama dengan 0,24 mol. N sama dengan N 6,02 dikali 10 pangkat 23. N sama dengan 0,24 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. N sama dengan 1,44 dikali 10 pangkat 23. Tentukan massa jenis gas O2 M sama dengan 16 pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 2 atm. Penyelesaiannya diketahui MO2 sama dengan 16, T sama dengan 20 derajat Celcius diubah ke Kelvin menjadi 300 Kelvin. Rho sama dengan 2 atm, R sama dengan 8,31 Joule per mol Kelvin. Yang ditanya adalah Rho. Penjabarannya sebagai berikut. Rho sama dengan massa relatif gas dikali P per R dikali T. Rho sama dengan 16 dikali 2 kali 10 pangkat 5 per 8,31 dikali 300. Rho sama dengan 1,28 kilo per meter kubik. Soal pertama, dalam sebuah eksperimen gas ideal secara isotermik, tekanan yang dihasilkan 2/3 tekanan semula. Hasil yang akan diperoleh pada eksperimen tersebut adalah pembahasan. Diketahui P2 sama dengan 2/3 dikali P1. Ditanya hasil eksperimennya. P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. Suhu tetap sehingga persamaannya menjadi P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. P1 dikali V1 sama dengan 2/3 P1 dikali V2. V2 sama dengan 3/2 V1. Jadi jawabannya yang benar adalah D. Ternyata mudah ya, tidak sesulit yang dibayangkan ya. Soal kedua, raksa diletakkan pada tabung kimia tertutup jika M sama dengan 202 kg per kmol. Suhu ruang 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, massa jenis raksa adalah. Pembahasan. Diketahui M sama dengan 202 kg per kmol. T sama dengan 27 derajat Celcius diubah menjadi Kelvin menjadi 300 Kelvin. P sama dengan 1 atm. Yang ditanya adalah Rho. Penjabarannya sebagai berikut. Rho sama dengan P dikali massa relatif gas per R dikali T. Rho sama dengan 202 dikali 1,01 dikali 10 pangkat 5 per 8.314.000 dikali 300. Rho sama dengan 8,18 kg per meter persegi. Soal ketiga, molekul H2O dalam tabung sebanyak 3,01 dikali 10 pangkat 27 molekul. Jika H sama dengan 1 gram per mol dan O sama dengan 16 gram per mol. Volume uap air dalam tabung sebanyak. Pembahasan. Diketahui N sama dengan 3,01 dikali 10 pangkat 27 molekul. MH sama dengan 1 gram per mol. MO sama dengan 16 gram per mol. Yang ditanya adalah V. Penjabarannya sebagai berikut.
MH2O sama dengan 2MH plus MO. MH2O sama dengan 2 dikali 1 gram per mol ditambah 16 gram per mol. MH2O sama dengan 18 gram per mol. N sama dengan jumlah mol dikali jumlah partikel A. Ulang-ulangin tadi. N sama dengan jumlah mol dikali jumlah partikel A. Jumlah mol sama dengan jumlah partikel per jumlah partikel A. Jumlah mol sama dengan 3,01 dikali 10 pangkat 27 per 6,02 dikali 10 pangkat 23. Jumlah mol sama dengan 5000 mol. N sama dengan M per MH H2O. M sama dengan N dikali MH2O. M sama dengan 5000 dikali 18. M sama dengan 90.000 gram. M sama dengan 90 kilogram. Volume air yaitu M sama dengan Rho dikali V. V sama dengan M per Rho. V sama dengan 90 gram per 1000. V sama dengan 9 dikali 10 pangkat min 2. Volume air yaitu M sama dengan Rho dikali V. V sama dengan M per Rho. V sama dengan 90.000 kg per 1000. V sama dengan 9 dikali 10 pangkat min 2 meter kubik. Soal keempat. 3 mol gas O2 berada dalam sebuah kotak. Kotak dipertahankan pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Jika 1 atm adalah 1013 dikali 10 pangkat 5 Pascal dan R sama dengan 8314 Joule per mol Kelvin. Volume gas O2 sebanyak. Pembahasan. Diketahui T sama dengan 27 derajat Celcius diubah ke Kelvin menjadi 300 Kelvin, P sama dengan 1 atm, R sama dengan 8314 Joule per mol Kelvin, N sama dengan 3 mol. Yang ditanya adalah V. Penjabarannya sebagai berikut. P dikali V sama dengan N dikali R dikali T. V sama dengan N dikali R dikali T per P. V sama dengan 3 dikali 8314 dikali 300 per 1013 dikali 10 pangkat 5. V sama dengan 0,074 meter kubik. V sama dengan 74 liter. Ternyata mudah ya, tidak sesulit yang dibayangkan ya. Soal kelima. Dalam sebuah tangki terdapat 15 kg udara pada tekanan 9,7 atm dan suhu 27 derajat Celcius ketika dipindahkan ke ruangan yang bersuhu 47 derajat Celcius. Udara akan lolos saat tekanan 10 atm. Massa gas dalam tangki sekarang adalah. Pembahasan. Diketahui M1 sama dengan 15 kg, P1 sama dengan 9,7 atm, T1 sama dengan 27 derajat Celcius diubah menjadi Kelvin menjadi 300 Kelvin. T2 sama dengan 47 derajat Celcius diubah jadi Kelvin menjadi 320 Kelvin. P2 sama dengan 10 atm. Yang ditanya adalah M2. Penjabarannya sebagai berikut. M2 per M1 sama dengan M2 dikali T1 per P1 dikali T2. M2 sama dengan P2 dikali T1 per P1 dikali T2 dikali M1. M2 sama dengan 10 dikali 300 per 9,7 dikali 320 dikali 15. M2 sama dengan 14,5 kg. Teman-teman, mari kita berlatih soal selanjutnya ya. Soal yang ke-6. Suatu gas ideal bervolume 5 liter dan mempunyai 1502 dikali 10 pangkat 26 molekul. Jika tekanan gas tersebut 8 kali 10 pangkat 26, suhu gas ideal adalah. Pembahasan. Diketahui V sama dengan 5 liter, N sama dengan 1502 dikali 10 pangkat 26, P sama dengan 8 dikali 10 pangkat 6, yang ditanya adalah T. Penjelasannya sebagai berikut. P dikali V sama dengan N dikali K dikali T. T sama dengan P dikali V per N dikali K. T sama dengan 8 kali 10 pangkat 6 dikali 5 kali 10 pangkat min 3 per 1502 dikali 10 pangkat 26 dikali 1,38 dikali 10 pangkat min 23. T sama dengan 19.298. Soal yang ke-7. Gas pada ruang tertutup mempunyai tekanan 2,5 dikali 10 pangkat 5.
dan suhunya 67 derajat Celcius. Jika banyak partikel gas 2,55 dikali 10 pangkat 28 molekul, volume gas pada ruangan tersebut adalah, pembahasannya, diketahui P sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat 5. T sama dengan 67 derajat Celcius diubah ke Kelvin menjadi 340 Kelvin. N sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat 28 molekul. Yang ditanya adalah V. Penjabarannya sebagai berikut. P dikali V sama dengan N kali K kali T. V sama dengan N kali K kali T per P. V sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat 28 dikali 1,38 dikali 10 pangkat 2 dikali 340 per 2,5 dikali 10 pangkat 5 menjadi V sama dengan 469,2 meter kubik. Soal ke-8. Gas ideal menempati ruangan dengan volume tetap jika suhu ruangan menjadi 3/4 dari suhu ruangan semula. Perbandingan antara tekanan awal dan tekanan akhir gas adalah, pembahasan, diketahui V1 sama dengan V2. T2 sama dengan 3/4 T1. Yang ditanya adalah P1 banding P2. Penjabarannya sebagai berikut. P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. P1 per T1 sama dengan P2 per T2. P1 per T1 sama dengan P2 per 3/4 T1. P1 per P2 sama dengan 4/3. Jadi jawabannya adalah 4/3. Soal ke-9. Gas CH4 dimasukkan ke tabung bertekanan 1,5 atm dan volume tabung 0,5 liter. Jika tabung bersuhu 77 derajat Celcius, jumlah partikel CH4 sebanyak, pembahasannya diketahui P sama dengan 1,5 atm, V sama dengan 0,5 liter, T sama dengan 77 derajat Celcius diubah ke Kelvin menjadi 350 Kelvin. Yang ditanya adalah N. Penjabarannya sebagai berikut. P dikali V sama dengan N kali K dikali T. N sama dengan P dikali V per R dikali T. N sama dengan 1515 dikali 10 pangkat 5 dikali 0,5 dikali 10 pangkat min 3 per 8314 dikali 350. N sama dengan 0,026 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. N sama dengan 1,57 dikali 10 pangkat 22. Soal yang ke-10. Gas dikatakan ideal jika, pembahasannya sebagai berikut. Syarat suatu gas dikatakan ideal adalah, yang pertama, volume partikel lebih kecil dibandingkan volume ruang yang ditempati. Yang kedua, semua tumbukan bersifat lenting sempurna. Yang ketiga, kelajuan partikel tetap dan gerak partikel acak. Yang keempat, selang waktu tumbukan sangat singkat. Yang kelima, berlaku hukum Newton. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita rutin berlatih. Jangan lupa belajar dan berlatih serta banyak-banyak membaca buku ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kalian sudah ngerti belum? Udah dong. Makasih ya, Bil. Iya, sama-sama.